Ini ada pertanyaan terkait hadis palsu dan hadis dhaif. Hadis palsu itu biasa disebut dengan maudhu'. Hadis dhaif itu hadis yang lemah atau ringkih. Kalau palsu itu maudhu', kalau ringkih atau lemah itu namanya dhaif. Beda enggak keduanya? Beda. Jadi hadis palsu itu tidak sama dengan hadis dhaif. Kalau hadis palsu itu jelas tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mengada-adakan hadis itu. Maka Imam Ibnul Jauzi itu menghimpun hadis-hadis palsu dan beliau kumpulkan dan dinamai kitabnya Al-Maudu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Orang membuat hadis palsu itu ada yang motifnya keuntungan pribadi. Contohnya hadis palsu seperti ini: al-banjinjan dawa akulla syai', terong adalah obat dari segala obat. Yang bikin hadis ini siapa? Ya pedagang terong, biar adalah obat dari segala obat. Ya, yang bikin siapa? Ya pedagang terong, biar terongnya laku. Baik. Dan kadang juga di masyarakat kita, alhamdulillah di masyarakat kita ini banyak yang tidak bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab mungkin juga ada banyak hadis yang palsu. Kita sering mendengar orang mencoba untuk memalsukan hadis dengan nada bercanda. Tapi kalau ini dia bisa bahasa Arab benar, maka orang akan menganggap hadis. Ada orang mengatakan nikmal ududi ba'dad dahar. Itu bahasa Jawa loh itu. Nikmatnya udud sesudah makan misalnya. Bayangkan kalau dia bisa bahasa Arab, nyusunnya benar, kan orang mengira hadis dan tersebar di masyarakat dan jadilah hadis palsu. Ya, itu bukan hadis, tapi orang-orang yang memang dia suka udud, suka merokok, lalu dia bikinlah kata-kata nikmal ududi ba'dad dahar. Ini bahasa Jawa ini, nikmate wong udud sakwise madang. Nah, bayangkan kalau orang ini yang buat ini bisa bahasa Arab, lalu dibuat berbahasa Arab, orang akan menganggapnya hadis. Tidak bisa bahasa Arab saja mirip kan seperti bahasa Arab, nikmal ududi ba'dad dahar. Oh, mirip banget tuh. Baik. Dan ada kata-kata yang lain cukup banyak yang kemudian menyebar di tengah-tengah masyarakat. Atau kadang orang tidak bisa membedakan ini perkataan ulama kemudian dianggap hadis, sehingga tidak ditemukan dalam kitab hadis, sehingga jadilah itu hadis palsu, padahal bukan hadis tapi pernyataan ulama. Contoh, Imam Ibn Rajab itu pernah mengatakan hubbul watani minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Itu bukan perkataan Nabi, tapi ada orang yang mengatakan ini hadis Nabi, jadilah hadis palsu. Karena Nabi tidak pernah mengatakan hubbul watani minal iman. Hubbul watani minal iman itu ucapan ulama besar, termasuk diantaranya adalah Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Apa maknanya? Cinta tanah air sebagian dari iman. Karena memang umat ini, kita semua itu dulu nenek moyang kita, kakek moyang kita, Adam itu dilahirkan di surga. Dilahirkan di surga. Dan kita semua cinta surga, merindukan surga. Sehingga cinta tanah air sebagian dari iman, maknanya adalah cinta surga sebagian dari iman. Kalau kita mengutip pernyataan Imam Ibn Rajab. Nah, karena kita dulu aslinya kakek moyang kita, Adam dan istrinya itu dilahirkan di surga dan terusir dari surga. Maka kita merindukan surga, mencintai surga. Cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, tapi sebagian orang menganggap ini adalah hadis Nabi, padahal bukan. Ada yang lain? Ya masih banyak kalau kita mau mengutip tentang hadis-hadis palsu yang menyebar di masyarakat kita, yang menyebar di masyarakat kita. Itu yang pertama, kata Imam Al-Qurtubi, orang memalsukan hadis itu karena mereka adalah orang-orang zindik yang sengaja memalsukan hadis. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang punya motivasi yang baik memalsukan hadis, tapi caranya keliru. Dia memalsukan keutamaan Quran supaya orang giat membaca Al-Quran, memalsukan keutamaan sholat sunnah supaya orang giat sholat sunnah. Jadi dengan tujuan yang benar dengan cara yang salah.
Tapi ada pula kaum zindik yang mereka membuat hadis dengan tujuan untuk merusak Islam. Dengan tujuan untuk merusak Islam. Sehingga munculnya hadis palsu itu ada banyak sekali yang dikumpulkan oleh para ulama, termasuk dalam kitab Silsilah Dha'ifah wal Maudu'ah. Di situ menghimpun kitab-kitab hadis, menghimpun hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang palsu. Dan hadis yang palsu ini biasanya menyebar cukup cepat. Termasuk di bulan Ramadan itu banyak sekali hadis palsu yang menyebar di bulan Ramadan. Dan kita perlu waspada dengan hadis-hadis palsu. Nah, bagaimana kalau hadis dhaif? Hadis dhaif itu adalah hadis yang hadis tersebut itu ada sanadnya, tetapi ada di antara tokoh-tokoh tersebut itu yang hafalannya tidak kuat. Jadi ada yang hafalannya tidak kuat. Dan syarat hadis itu sahih itu adalah sanadnya tersambung dan hafalannya kuat, orangnya adil. Kalau kemudian ada orang yang membawakan hadis tersebut hafalannya tidak kuat, orangnya tidak adil, atau orangnya tertuduh dusta, maka hadisnya sebagai hadis yang dhaif. Contohnya adalah hadis bulan Rajab. Itu ada hadis yang dhaif karena ada salah satu tokohnya yang hafalannya tidak kuat. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ini hadis dhaif. Tetapi karena terkait dengan doa dan hukum asal doa itu bebas, boleh membuat, monggo saja kalau mau baca doa ini asal tidak diyakini bahwa doa ini dari Nabi. Karena boleh saja kita membaca doa, bahkan bikin doa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa daerah, itu boleh saja. Karena sudah ada format yang berbahasa Arab, lalu kita pakai doa ini, boleh enggak? Monggo saja. Selama tidak diyakini doa ini dari Nabi. Karena ada salah satu dari sanadnya yang hafalannya tidak kuat. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami fi Rajaba di bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadhana dan sampaikan kami sampai bulan Ramadan. Berbeda dengan hadis sahih. Hadis sahih itu adalah sanadnya bersambung, hafalannya kuat, orangnya adil, tidak ada yang tertuduh dusta. Nah, maka tidak ada lagi keraguan terhadap hadis itu. Maka hadis itu menjadi hadis yang sahih. Baik, kita lanjutkan. Intinya di dalam hadis itu ada tokoh-tokoh yang membawakan hadis itu. Perlu orang-orangnya bersambung sezaman dan mereka bertemu. Kalau ada yang tidak bertemu, ada yang tidak sezaman, maka hadisnya jelas itu hadis yang terputus. Sehingga tidak boleh sanadnya terputus. Orangnya juga sebagai orang-orang yang adil, bukan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.